wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kita lihat apa saja sih kerajaan-kerajaannya. Kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha, kerajaan maritim yang bercorak Islam, dan pengaruh kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Yang pertama ada kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, dan kerajaan Majapahit. Kerajaan Kutai yaitu apa keterkaitannya? Beberapa fakta terkait kerajaan Kutai yang terakhir. Keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan Yupa. Merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Raja-raja terkemuka Kutai yaitu ada Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam, serta Sungai Mahakam saat ini yaitu sudah bagus. Kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Prayat Soma. Selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara. Peta wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Bisa kita lihat luas kekuasaannya sangat besar sekali ya. Sumbernya itu ada prasasti Ciaruten, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, Lebak. Berita Cina yaitu ada Pahyen. Berdasarkan prasasti Ciaruten, Purnawarman membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia, mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Melaka, Tanah Genting Kera, dan Selat Sunda. Beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini antara lain Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Biarobaha. Nah, petanya kita lihat sampai ke Singapura, Champa, Vietnam. Besar sekali kerajaan Sriwijaya ini. Kerajaan Mataram kuno ada dinasti Sanjaya Hindu dan dinasti Sailendra Buddha. Rakai Pikatan keberadaan dua dinasti seperti pada Bagan menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi beda corak di lokasi berdekatan. Sebagai contoh, Candi Prambanan bercorak Hindu dan Candi Sewu bercorak Buddha. Sekira abad 10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno. Dampaknya Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia membentuk dinasti Isyayana dan mendirikan kerajaan Medang Kamulan. Ada kerajaan Kediri yaitu pada akhir penguasaan Raja Airlangga, wilayah kerajaan Medang Kamulan dibagi menjadi dua. Ada Panjalu dan juga Jenggala. Sepeninggal Raja Airlangga, kedua kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Dalam perkembangannya, kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Kemenangan Panjalu atas Jenggala pada 1052 menandai lahirnya kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samarawijaya. Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala, Panjalu, Jayati. Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra. Coba cari informasi mengenai karya sastra pada masa kerajaan Kediri. Kerajaan Singasari yaitu kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi, berhasil mendirikan mengalahkan kerajaan Kertajaya dan kerajaan Kediri. Masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik secara berturut-turut. Penguasa Singasari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Penggawangi, Wisudharma, dan Kartanegara.
Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kartanegara. Raja Kartanegara naik tahta pada 1268 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kartanegara berusaha memperluas wilayah kerajaan Singasari hingga luar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Pada 1275 Masehi, Kartanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Masa pemerintahan Kartanegara juga menyandai keruntuhan kerajaan Singasari. Ada kerajaan Majapahit, yaitu didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kartanegara dari Singasari. Pada 1293 Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Peta di samping merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Pada masa kejayaan Majapahit dicapai oleh pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam kitab Ngarta Kartagama dijelaskan bahwa 1357 Masehi hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, peta kekuasaannya sangat luas sekali ternyata. Lanjut, ada kerajaan maritim bercolok Islam, yaitu ada Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Banjar, Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Perlak, yaitu beberapa ahli menyatakan bahwa Perlak merupakan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alaeddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah 840. Ia menganut aliran Syiah yang dibawa oleh pedagang Gujarat, Arab Saudi, dan Persia. Adapun aliran Sunni berkembang di Kerajaan Perlak pada masa pemerintahan Sultan Alaeddin Syekh Maulana Abbas Shah 888 sampai 1913. Masa itu di golongan masa Syiah dan Sunni hidup berdampingan secara damai di Perlak. Berdasarkan peta di samping dapat diketahui bahwa perekonomian Perlak bergantung pada perdagangan di pesisir Sumatera. Lanjut, ada Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Marasilu atau Malik As-Soleh merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Ia memerintah Samudra Pasai pada 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik As-Soleh berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan agama Islam di Sumatera bagian utara. Setelah Sultan Malik As-Soleh wafat, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Ia memerintah Samudra Pasai pada 1297 sampai 1326. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Letak Samudra Pasai yang strategis di tepi Selat Malaka memungkinkan Kerajaan Samudra Pasai mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu kehidupan politik mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selama memerintah Sultan Iskandar Muda selalu berseteru dengan Portugis. Kehidupan ekonominya yaitu ada lada, merupakan komoditas perdagangan utama dari Aceh. Kekayaan kerajaan diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di Selat Malaka. Kehidupan sosialnya yaitu kehidupan masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam. Masyarakat Aceh dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bangsawan dan bergelar tuku dan golongan ulama bergelar tengku. Selanjutnya ada Kerajaan Demak, yaitu Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak terletak di pesisir utara Jawa, oleh karena itu perekonomian Demak menitik beratkan pada aktivitas perdagangan maritim dan agraris. Ada Kerajaan Mataram Islam, yaitu Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan abad ke-16. Dalam perkembangannya, Mataram Islam berhasil memperluas wilayah seperti pada peta berikut. Peta yang berhasil dikuasai Mataram sangat luas sekali. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung berusaha menjadi kerajaan besar dengan cara menyerang VOC di Batavia. Serangan tersebut dilancarkan pada 1628 dan 1629. Sultan Agung juga mempelopori pesatnya kebudayaan Mataram. Apa saja peninggalan Sultan Agung yang menunjukkan kejayaan Mataram Islam? Selanjutnya ada Kerajaan Banten. Banten merupakan pelabuhan penting yang terletak bagian barat Pulau Jawa. Oleh karena letaknya strategis, Banten sering diperebutkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa Sultan Ageng Tirtayasa 1651 dan 1682.
Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memajukan perdagangan kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Pada masa ini di kota Sorosoan menjadi ibu kota Banten, berkembangnya ibu kota kosmopolitan. Berikut ada ilustrasi suasana perdagangan di Banten. Ada kerajaan Gotalo, yaitu kehidupan politiknya raja terkenal Gotalo adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin terlibat konfrontasi dengan VOC. Kehidupan ekonominya merupakan bandar perdagangan rempah-rempah besar di Indonesia Timur, memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat. Dari kehidupan sosial menganut sistem feodal, rakyat sangat setia terhadap raja. Kerajaan Banjar yaitu didirikan dengan bantuan Kerajaan Demak. Raja terbesar Banjar bernama Sultan Mustain Bila. Aktivitas ekonomi Banjar berpusat di tepi Sungai Negara. Susunan masyarakat Kerajaan Banjar berbentuk segitiga piramida. Ada Kerajaan Ternate Tidore, kehidupan politiknya yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan politik merupakan dua kerajaan yang belum bersaing di Maluku. Kedua kerajaan akhirnya bersekutu untuk mengusir Portugis dari Maluku. Kehidupan ekonomi, adanya persekutuan Uli Siwa dan Uli Lima. Sebagai bentuk persaingan, cangki dan pala merupakan komoditas terkenal dari kedua kerajaan ini. Kehidupan sosialnya yaitu menerapkan syariat Islam dengan melibatkan ulama kerajaan, menerapkan toleransi terhadap pemeluk selain agama Islam. C. Pengaruh kerajaan maritim pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Pengaruh kerajaan Hindu Buddha, pengaruh kerajaan Islam. Pengaruh kerajaan Hindu Buddha di politik dan pemerintahan. Munculnya beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, adanya berbagai pembagian struktur pemerintahan di bidang ekonomi, hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, kemajuan perdagangan rempah-rempah. Sedangkan di aspek sosial, pemberlakuan sistem kasta dalam masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu Buddha. Selanjutnya ada kesenian, ada Candi Mendut, Keraton Ratu Boko, ada patung Raja Pramita, dan juga ada relief perahu bercadik. Selanjutnya ada pengaruh kerajaan Islam, pemerintahan, penyebutan kerajaan perubahan menjadi kesultanan atau kesultanan. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja atau sultan dibantu oleh lembaga penasihat yang dikenal dengan sebutan Majelis Ulama. Dari aspek ekonomi, penerapan pajak dan bea cukai dalam perdagangan dan pelayaran, keberadaan sistem saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan. Selanjutnya di seni budaya yaitu ada upacara grebeg, ada upacara keraton, ada kitab, dan juga ada masjid. Selanjutnya ada apa lagi? Ada soal.